Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sinurdianti dengan NPM 224010413. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Baik, langsung mulai saja. Di sini ada latar belakang. PT Idola Selaras Abadi didirikan pada tanggal 25 September 2015 oleh Bapak Sugianto selaku pemilik perusahaan. PT Idola Selaras Abadi ini sebelumnya bernama PT Himalaya Tunas Tex Indo. Dikarenakan suatu hal, kemudian kepemilikannya berpindah dan menjadi PT Idola Selaras Abadi. Berlokasi di Jalan Ranca Jigang nomor 32 Majalaya, PT Idola Selaras Abadi ini adalah perusahaan di bidang tekstil yang memproduksi kain dari bahan baku benang menjadi kain jadi. Menurut manajemen PT Idola Selaras Abadi mengatakan bahwa SDM adalah aset yang paling penting. Akan tetapi, ada permasalahan pada sumber daya manusia di PT Idola Selaras Abadi, yaitu terkait dengan kinerja karyawan. Masih banyak karyawan yang tidak disiplin dalam bekerja seperti melanggar aturan yang sudah ditetapkan, meningkatnya ketidakhadiran absensi yang menyebabkan terlambatnya proses produksi dikarenakan karyawan yang mengerjakan tidak masuk. Hal ini sangat berdampak terhadap target yang ditetapkan oleh perusahaan, di mana target bulanan yang ditetapkan menjadi tidak tercapai karena jam kerja tidak efektif yang disebabkan seringnya karyawan tidak masuk kerja. Baik, di sini ada rekapitulasi absensi karyawan PT Idola Selaras Abadi Majalaya periode bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Yang dimana di sana ada keterangan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dengan keterangan sakit, izin, dan cuti, total karyawan tidak hadir, presentase, total karyawan hadir, total keseluruhan, dan juga rata-rata. Yang dimana pada tabel 1.1 ini menunjukkan bahwa absensi karyawan mengalami penurunan rata-rata sebesar 18%. Kehadiran absensi karyawan mengalami peningkatan hingga melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 10%. Kenaikan jumlah ketidakhadiran tertinggi ada pada bulan November 2022, yaitu 103 orang dengan persentase 19,7%, dan banyaknya karyawan tidak hadir disebabkan oleh cuti bekerja, yang artinya kedisiplinan dan motivasi karyawan untuk bekerja sangat rendah karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dari pimpinan terhadap kinerja karyawan, sehingga tidak terkontrol oleh para pimpinan absensi karyawan yang sering tidak masuk kerja yang akan berdampak besar pada etos kerja karyawan. Pemberian pengarahan dan motivasi kerja saat ini dapat memberikan efek positif dalam pelaksanaan pekerjaan karyawan dalam mencapai target kerja. Namun pada kenyataan di lapangan perusahaan saat ini kurang memberikan pengarahan dan motivasi dalam pelaksanaan tanggung jawab. Baik, di sini ada rumusan masalah yang dimana saya mencantumkan 6 rumusan masalah. Pertama, yaitu bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang kedua, bagaimana tingkat disiplin kerja di karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang ketiga, yaitu bagaimana kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang keempat, yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang terakhir, yaitu apakah motivasi kerja dan disiplin kerja karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Idola Abadi Selaras Majalaya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana pertama, untuk mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tingkat disiplin kerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang keempat, yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Yang kelima, yaitu untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Dan yang terakhir, yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT Idola Abadi Selaras Majalaya.
Selanjutnya itu adalah kegunaan penelitian, yang dimana di sini ada kegunaan secara teoritis dan juga secara praktis. Yang pertama yaitu kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, dengan menambah wawasan dan referensi mengenai pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja karyawan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa atau pengembangan model penelitian di bidang perilaku organisasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada kegunaan secara praktis, yang dimana di sini ada dua, yaitu untuk perusahaan dan juga untuk karyawan. Yang pertama untuk perusahaan terlebih dahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak manajemen PT Idola Abadi Selaras Majalaya dalam memahami pentingnya motivasi dan disiplin kerja sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Perusahaan dapat menyusun strategi peningkatan kinerja melalui penguatan motivasi dan pembinaan disiplin kerja yang lebih efektif. Baik, yang kedua itu ada kegunaan untuk karyawan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya motivasi dan disiplin kerja dalam menunjang peningkatan kinerja. Penelitian ini dapat mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab, konsisten, dan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Itu adalah landasan teori dari variabel motivasi terlebih dahulu. Menurut Andika 2019, motivasi adalah salah satu hal yang mempengaruhi perilaku orang. Motivasi juga dikenal sebagai kemampuan mengemudi, keinginan, dukungan, atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa menjadi orang yang bersemangat dan termotivasi untuk mengurangi diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya memenuhi kompensasi diri mereka sendiri untuk bertindak dan menerapkan jalur spesifik yang mengarah ke arah optimal. Motivasi sangat berpengaruh tentang kinerja karyawan. Ini karena karyawan umumnya lebih produktif dalam persalinan ketika perusahaan mendukung tugas pelaksanaan. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi menurut Frederick Herzberg 1923. Frederick Herzberg adalah seorang profesor psikologi di sebuah universitas di Cleveland, Ohio, yang mengemukakan teori motivasi dua faktor, atau yang sering disebut dengan Herzberg two-factor motivation theory, yang juga dikenal sebagai teori motivasi kesehatan. Pertama yaitu ada kebutuhan kesehatan atau faktor pemeliharaan atau maintenance factor. Aspek pemeliharaan berkaitan dengan sifat manusia yang mencari kenyamanan dan kesehatan fisik. Kedua, pemeliharaan terkait dengan kebutuhan psikologis individu. Kebutuhan ini mencakup serangkaian kondisi intrinsik dan kepuasan kerja atau job content. Jika kondisi-kondisi ini ada dalam pekerjaan, maka akan mendorong tingkat motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Dari teori ini bisa disimpulkan bahwa dalam merencanakan pekerjaan, dua faktor tersebut harus seimbang agar karyawan merasa termotivasi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Baik, ada dari variabel disiplin kerja. Menurut Sari 2020 menyatakan bahwa disiplin kerja merupakan bentuk dari rasa hormat seseorang kepada organisasi dan taat terhadap aturan serta menerima hukuman apabila melanggar. Disiplin merupakan sikap utama yang harus ada dalam manajemen sumber daya manusia. Disiplin kerja yang semakin tinggi, maka semakin prestasi kerja. Selanjutnya ada indikator dalam disiplin kerja. Menurut Cipta dan Nasution 2019, indikator disiplin kerja terdiri dari pertama yaitu tingkat kehadiran, yang dimana frekuensi kehadiran pegawai saat melakukan tugas di instansi yang menunjukkan setidaknya batas minimal kehadiran mereka. Yang kedua yaitu tata cara kerja, yaitu seperangkat aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi. Ketiga yaitu ketaatan pada atasan. Pegawai diharuskan untuk mematuhi segala apa yang diinstruksikan oleh atasan agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Keempat yaitu tepat waktu, menunjukkan bagaimana pegawai menjalankan disiplin terkait waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, mencakup kehadiran dan kepatuhan pegawai dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kelima yaitu tanggung jawab, kemampuan pegawai untuk menerima tanggung jawab atas hasil pekerjaan, memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya digunakan dengan benar, serta menjaga konsistensi dalam pekerjaan yang dilakukan.
Selanjutnya ada faktor-faktor disiplin kerja. Menurut Khairunisa 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja meliputi: 1. Besarnya atau kecilnya kompensasi yang diberikan. Kedua, ada atau tidaknya contoh yang baik bagi para pemimpin di perusahaan. 3. Keberadaan aturan yang jelas yang bisa dijadikan pedoman. Yang keempat yaitu keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada atau tidak pengawasan dari pemimpin. Yang keenam, perhatian yang diberikan kepada karyawan. Yang ketujuh, kebiasaan yang diciptakan oleh mendukung terciptanya disiplin. Baik, selanjutnya ada dari variabel kinerja karyawan. Menurut Kurnia dan Sutiro 2022 yang menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja secara maksimal guna mencapai tujuan pekerjaan dengan pengorbanan yang lebih sedikit dibandingkan hasil yang diperoleh. Selain itu, Setiorini dan rekan-rekan 2021 berpendapat bahwa kinerja adalah catatan hasil yang diperoleh dari fungsi pegawai tertentu atau aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu posisi secara keseluruhan dapat dianggap setara dengan total atau rata-rata dari kinerja fungsi pegawai atau aktivitas yang dilaksanakan. Selanjutnya ada indikator kerja karyawan. Menurut Silain 2021 terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja karyawan, yaitu kualitas kerja, tingkat penyelesaian tugas yang berkaitan dengan keterampilan dan kompetensi pegawai, serta pandangan pegawai mengenai mutu hasil kerja merupakan ukuran dari kualitas kerja. Ada kualitas kerja, jumlah yang dihasilkan diukur dalam satuan dan siklus kegiatan yang telah diselesaikan, mencerminkan kuantitas kerja yang dicapai. Ada ketepatan waktu, penyelesaian tugas harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan serta memaksimalkan waktu yang ada dengan melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada efektivitas, meningkatkan hasil kerja setiap unit dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, yaitu tenaga, uang, dan bahan baku organisasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada komitmen, tingkat kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap institusi atau perusahaan dikenal sebagai komitmen. Baik, di sini selanjutnya ada tinjauan empiris yang dimana saya mengambil contoh 2 untuk dimasukkan kepada PPT. Yang pertama yaitu penelitian oleh instansi Karomah 2023 yang berjudul Dampak Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Mereka menggunakan metode kuantitatif dengan 84 responden. Ditemukan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, penelitian ini saya rasa relevan karena dilakukan di perusahaan yang sama meskipun dengan variabel yang berbeda dan memberikan gambaran penting peran manajerial dan kondisi kerja dalam peningkatan kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Nurdin Sobari dan Risya Dwi Marcelina 2023 dengan judul Dampak Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus di PT Idola Selaras Abadi. Nah, dengan metode mereka juga menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden. Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel dan subjek yang sama, meskipun studi saat ini juga menambahkan disiplin kerja sebagai variabel tambahan. Baik, di sini ada kerangka konseptual atau bisa disebut dengan kerangka penelitian. Panah dari motivasi kerja dan disiplin kerja menuju kepada kinerja karyawan, menunjukkan adanya dugaan pengaruh positif dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini akan diuji melalui pendekatan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun simultan. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Menurut Robbins 2001 menyatakan bahwa motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai tujuan.
Artinya, motivasi sangat mempengaruhi seberapa besar energi dan perhatian seseorang dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Selain itu, Mangkunegara 2005 juga menjelaskan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kemampuan dan juga motivasi. Apabila motivasi kerja tinggi, maka potensi atau kemampuan karyawan pun dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi kerja dan juga kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H1, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Hasibuan 2005, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan dan norma yang berlaku. Ia menegaskan bahwa disiplin yang tinggi mencerminkan kesadaran individu untuk mengikuti aturan tanpa paksaan, dan hal ini akan berdampak langsung pada kualitas serta kuantitas kinerja karyawan. Siagian 2002 juga berpendapat bahwa disiplin kerja yang tinggi mencerminkan adanya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diberikan, dan ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang disiplin akan lebih konsisten dalam bekerja, mematuhi jam kerja, dan menjaga etika kerja. Dari pendapat di atas, menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Disiplin menciptakan keteraturan dan komitmen yang akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pencapaian target perusahaan. Maka dapat disimpulkan H2, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Hasibuan 2005 yang menyatakan bahwa motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja efektif dan efisien untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Tanpa motivasi, kemampuan yang dimiliki seseorang tidak akan berkembang secara maksimal. Di sisi lain, disiplin kerja juga memegang peranan penting dalam membentuk kinerja yang baik. Menurut Mangkunegara 2005 menyatakan bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan perilaku kerja karyawan, serta meningkatkan kesadaran dalam menaati semua peraturan dan norma yang berlaku. Disiplin yang tinggi menciptakan keteraturan, tanggung jawab, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. Gabungan antara motivasi kerja yang tinggi dan disiplin kerja yang baik akan menghasilkan kinerja karyawan yang maksimal. Karyawan yang termotivasi dan memiliki kedisiplinan tinggi akan lebih fokus bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta konsisten dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar dan waktu yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa H3, motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pertama, itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan menemukan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian deskriptif kausal. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kausal karena tidak hanya menggambarkan karakteristik variabel atau motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan, tetapi juga menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu motivasi kerja dan disiplin kerja dan variabel dependen kinerja karyawan. Baik, selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi, dalam konteks proposal ini, populasi adalah seluruh karyawan PT Idola Selaras Abadi Majalaya yang berjumlah 540 orang, karena mereka adalah kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti terkait motivasi kerja, disiplin kerja, dan juga kinerja karyawan.
Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil yaitu 66 responden dari total 540 karyawan PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Penggunaan sampel bertujuan untuk memperoleh data yang representatif sehingga temuan penelitian dapat digeneralisasikan pada keseluruhan populasi karyawan PT Idola Selaras Abadi Majalaya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang di sini saya membawa yang pertama ada kuesioner atau angket. Kuesioner akan menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang relevan dengan variabel penelitian yaitu X1 motivasi kerja, X2 disiplin kerja, dan juga Y kinerja karyawan. Pertanyaan-pertanyaan akan disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, persepsi dan perilaku responden yang dimana ada setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Teknik ini dipilih secara efisien untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yaitu 66 karyawan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, kuesioner memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara anonim sehingga diharapkan dapat mengurangi bias dan mendorong jawaban yang lebih jujur dan objektif. Kuesioner juga memfasilitasi pengolahan data secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen internal perusahaan yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang akan dikumpulkan antara lain adalah data absensi, profil perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang berkaitan dengan kinerja karyawan atau kebijakan perusahaan terkait motivasi dan juga disiplin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada uji instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas. Menurut Sugiono 2019 menjelaskan bahwa validitas adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji signifikansi dilakukan dengan cara nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel. Penentuan layak atau tidaknya suatu item menentukan oleh signifikasi koefisien korelasi pada tarif signifikasi 0,1 yang berarti suatu item dapat dikatakan valid jika memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total. Jika R hitung lebih besar dari L tabel dan nilainya positif, maka item dinyatakan valid. Sedangkan jika R lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2018, reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pernyataan dikatakan reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Data dikatakan terdistribusi normal jika angka probabilitas lebih dari 0,05 atau 5%. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dengan taraf signifikan lebih dari 5%, maka data dinyatakan terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada multikolinearitas. Multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai toleransi atau TOOL dan variance inflation factor atau PIP. Menurut Ghazali 2006, jika nilai TOOL lebih kecil dari 0,1, nilai PIP masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10, maka menunjukkan adalah adanya multikolinearitas. Sedangkan jika nilai TOOL mendekati angka 1 dan nilai PIP
dari masing-masing variabel bebas kurang dari 10, maka model regresi menunjukkan bebas adanya multikolinearitas. Yang selanjutnya itu ada autokorelasi. Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara variabel pengganggu periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Nah, menurut Ghazali 2009, jika terjadi korelasi maka dikatakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang diurutkan menurut waktu terkait satu sama lain. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan pengujian Darwin-Watson. Dalam analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi ada sebagai berikut. Yang pertama, jika angka Darwin-Watson di bawah -2 berarti adanya autokorelasi positif. Nah, jika yang kedua yaitu ketika angka Darwin-Watson-nya di antara 0,2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga yaitu ketika angka Darwin-Watson di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif. Selanjutnya ada heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi varian yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu atau residual. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya itu ada analisis regresi. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda karena variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel motivasi kerja atau X1, disiplin kerja X2, dan juga kinerja karyawan Y. Penguji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan menggunakan uji F dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05% penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis didasarkan pada pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak. Nah, jika F hitung kurang lebih kecil dari F tabel maka HO diterima. Selanjutnya yaitu ada uji F. Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Uji dilakukan dengan langkah membandingkan nilai dari F hitung dengan F tabel. Nah, yang selanjutnya ada uji T. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikasi sebesar 5%. Jadi, jika tingkat signifikasi nilai T lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak dan variabel independen dianggap secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi atau R2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas menurut Ghazali 2016. Baik, mungkin segitu yang dapat saya paparkan mengenai penelitian yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.